warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersamaku Devi di channel Devi Fauzia yang akan selalu membahas seputar pengalamanku selama aku terkena GERD dan psikosomatik. Teman-teman sekalian, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan kalian karena kalian telah selalu menonton video-videoku, kalian telah like serta kalian komen di kolom komentar, dan kalian telah subscribe channelku. Dan bagi pendatang baru yang baru muncul videoku di beranda kalian, silahkan di subscribe dulu, silahkan di like, silahkan ditonton semua video-videoku dari awal sampai akhir, karena aku sudah bagikan banyak sekali video tentang pengalamanku di saat awal-awal aku terkena GERD dan psikosomatik. Semoga itu juga bisa membantu proses pemulihan kalian. Jadi memang perlu banyak belajar dari para mentor-mentor gitu ya. Ketika semua obat sudah tidak ada yang cocok di kita, sebenarnya para mentor banyak membagikan metode-metode yang gratis yang bisa kita tonton. Karena dulu juga awal-awal aku sudah menghabiskan cukup banyak uang untuk membeli beberapa obat-obatan yang pada akhirnya rasanya tidak ada obat yang cocok di aku, sampai beli obat-obat online yang mahal-mahal, nebus obat yang mahal, menurut aku mahal teman-teman. Nah ternyata alhamdulillah Allah kasih jalan nih kepadaku agar ngasih jalan ke aku, jalan kesembuhan yang benar-benar murah. Hanya butuh, biasanya di rumah ada wifi, tinggal menggunakan wifi di rumah, gadget di rumah. Karena aku benar-benar sembuh gara-gara video sharing dari para mentor-mentor. Kalaupun metode mereka tidak cocok di aku, paling tidak aku tidak terlalu cemas teman-teman, karena ternyata aku pikir dulu ini adalah penyakit yang sangat aneh yang kok rasanya cuma aku yang mengalami. Ternyata banyak orang di luar sana dan mereka bisa sembuh dari yang namanya GERD dan psikosomatik. Jadi itu membuatku lebih termotivasi lagi, lebih semangat lagi agar aku bisa move on juga dari semua sensasi-sensasi yang aku rasakan, semua sensasi fisik yang terjadi di tubuhku selama berbulan-bulan itu teman-teman. Dan alhamdulillah karena memang semangat sembuh yang luar biasa, ada banyak hal yang perlu aku lakukan. Aku tidak boleh nih seperti ini terus, hidup dalam kecemasan dan kepanikan yang berlebih sehingga aku mengabaikan hal-hal yang sayang sama aku, tidak respon lagi, tidak merespon baik lingkungan sekitarku gitu ya, karena aku terlalu memikirkan diriku sendiri. Jadi setelah aku menonton dari video mentor-mentor, akhirnya aku sadar akan hal itu. Jadi meskipun mereka tidak sharing obat, tapi banyak hal yang membuatku merasa sangat lebih tenang dan bisa mengontrol rasa cemas dan rasa takutku teman-teman. Nah bagi kalian yang baru join di channelku, silahkan di like, karena dukungan kalian sangat berarti bagiku agar aku termotivasi lagi untuk selalu membuat video sharing setiap harinya. Semoga apa yang aku bagikan bermanfaat untuk kalian. Jadi hari ini aku mau bahas tentang pertanyaan teman-teman masalah nyeri-nyeri, kaku-kaku, otot-otot semuanya tegang, tidak ada benernya badan, linu dari ujung kaki sampai ujung kepala, semuanya kita rasakan. Dan aku pernah merasakan itu teman-teman. Itu juga yang membuat kita merasa sangat terpuruk ya. Kalau kita luka, misalnya kena luka di tangan, ya udah yang sakit sini aja. Tapi kalau kita terkena psikosomatik ya, gangguan kecemasan yang mengakibatkan gejala fisik, itu benar-benar horor. Aku bisa merasakan itu. Dan kalian yang sedang berjuang melawan itu, yang sabar, yang ikhlas, semoga kita bisa lebih bisa bersyukur lagi. Jangan terlalu banyak mengeluh karena itu hanya akan memperburuk kita teman-teman. Ngomong-ngomong masalah linu-linu di mana-mana, setiap harinya rasanya sensasi itu selalu hadir bergantian secara terus-menerus, dari bangun pagi sampai tidur lagi gitu ya teman-teman ya. Benar-benar tidak ada benernya badan. Dan waktu itu aku sempat konsumsi obat-obat peredah nyeri, siapa tahu bisa meringankan rasa nyerinya teman-teman ya. Aku minum
ibuprofen, pokoknya peredah nyeri, obat peredah nyeri aku minum, ternyata kok tidak ada efeknya gitu ya. Padahal dulu misalnya aku lagi sakit kepala, sebelum terkena psikosomatik ya, aku sakit kepala, aku minum kayak paracetamol aja itu sudah reda teman-teman. Tapi sekarang rasanya peredah nyeri yang mahal pun itu tidak ngaruh ya di aku dulu. Jadi ternyata memang beda nyeri otot yang diakibatkan karena terlalu cemas, gelisah, dan takut itu lebih lama sembuhnya dibanding kita nyeri otot karena kecapean, karena sesuatu pekerjaan gitu ya, gejala apa ya, hal fisik yang kita lakukan gitu ya teman-teman ya. Ketika kita melakukan pekerjaan yang berat, misalnya habis ngangkat-ngangkat beban atau apalah itu, kita istirahat, tidur, atau minum apa peredah nyeri, digosok-gosok, mungkin bangun tidur akan mendingan. Tetapi karena nyeri otot yang kita rasakan karena memang terlalu cemas dan terlalu stres terhadap sesuatu, maka itu kayaknya butuh proses dalam penyembuhannya. Setelah aku baca-baca teman-teman, mohon maaf dikoreksi jika salah, ini hanya berdasarkan pengetahuanku ya teman-teman ya. Katanya stres, gelisah, takut, depresi itu bisa membuat tubuh merespon yang namanya nyeri otot teman-teman. Jadi sebenarnya ketika kita stres ya, otot-otot kita itu menjadi tegang teman-teman. Otot kita menjadi tegang sehingga semua syaraf otot itu akhirnya. Jadi gangguan stres itu mengeluarkan hormon stres ke dalam aliran darah yang mereka telah melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang telah ditargetkan, sehingga respon tubuh itu akan mengalami perubahan. Sebenarnya situasi ini adalah dianggap sebagai bentuk tubuh kita terhadap serangan bahaya gitu teman-teman. Tapi stres yang berlebih itu akan menimbulkan ketegangan otot yang berlebih juga, sehingga ketika kita stres dan terlalu cemas, yang terlalu berdramatis gitu ya, maka respon tubuh pun akan mengikuti teman-teman. Jadi ketika kita tetap stres, ketika kita takut, maka otot kita itu tetap tegang, sehingga caranya adalah agar otot kita tidak terlalu kaku, nyeri-nyerinya hilang, maka yang perlu diredam adalah stresnya. Yang perlu diperbaiki adalah stresnya, adalah cemasnya dan rasa takutnya. Jadi ketika kita rasa cemas dan rasa takutnya sudah bisa dikendalikan, ketika kita tidak terlalu stres lagi, maka insya Allah nyeri-nyerinya akan hilang. Dan itu pun yang aku rasakan teman-teman, karena sudah tidak ada benernya obat, dan aku menemukan video-video dari para mentor-mentor yang membuatku lebih tenang, jauh lebih tenang, maka nyeri-nyeri yang aku rasakan itu akhirnya perlahan-lahan hilang, tidak dalam satu waktu, tentu berproses. Nah, selama berproses kita perlu menyadarkan diri kita teman-teman. Jadi yang penting itu adalah kita sadar kalau respon tubuh yang terjadi di tubuh kita, berbagai sensasi yang terjadi di tubuh kita itu karena kita terlalu stres, karena memikirkan sesuatu yang belum terjadi, dan belum tentu hal itu juga akan terjadi teman-teman. Terlalu cemas, terlalu takut, terlalu depresi, terlalu gelisah, akhirnya respon tubuh seperti itu, otot tubuh menjadi tegang gitu teman-teman. Maka sebenarnya yang perlu dikendalikan adalah rasa cemas dan rasa stresnya. Insya Allah jika kita sudah tidak terlalu cemas, maka semua nyeri-nyeri akan hilang kok. Karena aku juga ngalamin itu semua. Ketika aku bisa merilekskan pikiranku, maka tubuhku juga akan ikutan rileks gitu teman-teman, itu ya. Tapi ada beberapa hal nih yang mungkin kalian sekarang lagi mengalami nyeri-nyeri banget. Aku dulu yang pertama itu sering melakukan peregangan otot, kayak gerakan-gerakan kecil di dalam rumah sambil mendengarkan video relaksasi gitu ya, sambil melakukan peregangan otot. Terus aku juga bisa mengolesi
bagian-bagian yang sakit itu dengan kayak hot in cream gitu agar tidak terlalu nyeri, terus dipijat perlahan-lahan. Aku juga dulu mandi air hangat, ternyata mandi air hangat itu juga bisa membuat otot yang tegang itu menjadi tidak tegang lagi, menjadi rileks lagi gitu. Tapi selama mandi air hangat, silakan pikirannya sambil mandi gitu ya, pikirannya silakan dikontrol lagi. Ini tidak apa-apa, ini tidak akan bermasalah. Jadi jangan terlalu cemas, jangan terlalu takut terhadap nyeri-nyeri yang hadir di seluruh tubuh karena kita sedang mengalami yang namanya anxiety disorder atau cemas yang berlebihan yang terjadi secara terus-menerus sehingga respon tubuh akan mengikutinya gitu teman-teman. Jadi itu video dariku hari ini. Semoga kalian yang sedang nyeri di mana-mana tidak usah terlalu takut, tidak usah terlalu khawatir, karena dengan kalian takut maka kalian akan cemas lagi sehingga kalian bisa stres lagi. Kalau sudah stres lagi akhirnya ototnya tegang dan tubuhnya tidak rileks, akhirnya nyeri di mana-mana. Jadi kuncinya memang harus benar-benar dirilekskan pikirannya, tidak terlalu stres, karena kalau stresnya hilang insya Allah nyeri-nyerinya juga akan hilang teman-teman. Itu menurut pengalamanku. Terus beberapa cara yang aku lakukan dulu bisa kalian terapkan juga ya. Itu video dariku hari ini, semoga bisa membantu kalian, semoga apa yang aku bagikan bermanfaat untuk kalian. Sekian videoku hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.